Halo, bertemu kembali di kuliah biokimia bersama Pak Heri. Kali ini kita akan membahas keberagaman struktur asam amino. Masih ingat teori di video pertama bahwa protein merupakan heteropolimer dari asam amino seperti rantai berikut. Secara fungsi, asam amino memiliki sifat kimia dan biologi seperti dapat melakukan polimerisasi, memiliki sifat asam basa yang sangat berguna, kemudian memiliki sifat fisika yang beragam, serta fungsional kimiawi yang juga beragam. Sudahkah kalian cari tahu struktur 20 asam amino seperti saya tugaskan di video pertama? Ayo kita cek kebenarannya. Let's go. Oke, sekarang kita akan mengenal 20 jenis asam amino yang dikelompokkan berdasarkan karakter kimia gugus sampingnya. Dalam menuliskan nama asam amino, kita bisa menuliskan nama lengkapnya atau singkatannya, atau simbol dari huruf alfabetnya. Mari sekarang kita cek satu persatu. Sebelum kita mempelajari satu persatu struktur asam amino kembali, kalian harus mengingat struktur dasar dari asam amino. Masih ingat kan? Ada satu atom C-alfa, gugus karboksilat, gugus amino, dan rantai sampingnya. Jangan dilupakan lagi. Kelompok asam amino yang pertama adalah asam amino yang memiliki rantai samping bersifat nonpolar dan strukturnya alifatik atau rantai karbon lurus. Kelompok ini terdiri dari glisin, alanin, prolin, valin, leusin, isoleusin, dan metionin. Ingat, ada 7. Kalian bisa menghafalkannya dengan cara ingat simbol huruf alfabetnya. Jadi kita bisa ingat sebagai gaflin, asam amino non-polar alifatik. Kelompok yang kedua yaitu asam amino dengan rantai samping nonpolar dan aromatik. Di sini ada fenilalanin, tirosin, dan triptopan. Ingat, kelompok ini hanya ada 3 asam amino, yaitu fenilalanin disingkat F, tirosin Y, dan triptopan W. Jadi kalau simbolnya kita ingin sebagai
VAU. Beralih ke kelompok selanjutnya, yaitu asam amino dengan rantai samping yang bersifat polar tetapi tidak bermuatan. Ada serin, treonin, cysteine, asparagin, dan glutamin. Ada 5 ya. Ingat 5 asam amino kelompok ini. Serin, treonin, cysteine, asparagin, dan glutamin. Bagaimana mengingatnya? Ingat, alfabetnya bunyinya seperti Stock on you. Beralih ke kelompok yang keempat, yaitu kelompok asam amino yang memiliki gugus samping polar dan bermuatan positif. Nanti akan kelihatan di strukturnya. Asam aminonya hanya ada 3, yaitu lisin, kemudian histidin, bisa kelihatan muatan positifnya, dan arginin. Ketiganya memiliki muatan yang positif. Nah, ini karena singkatannya agak berbeda, lisin dengan K, histidin dengan H, dan arginin dengan R, maka untuk mengingatnya, kita ingat saja THR, tapi K-nya diganti. T-nya yang kita ganti dengan KHR. Oke? Dan ini merupakan kelompok asam amino yang terakhir, yaitu asam amino dengan rantai samping bersifat polar dan bermuatan negatif. Hanya ada 2, yang pertama aspartat, yang kedua glutamat. Gugus negatifnya dari karboksil. Nah, karena hanya 2, gampang saja. Aspartat dengan D, glutamin dengan E. Mengingatnya, kelompok terakhir adalah D. Oh no! Nah, sekarang mari kita berlatih. Apa nama, singkatan nama, dan simbol alfabet asam amino berikut ini? Jangan lupa bagaimana sifat asam amino ini berdasarkan rantai sampingnya. Bisa kan? Itu yang pertama. Tugas kalian yang kedua adalah, ayo gambar dengan tanganmu. Boleh pakai pensil, boleh pakai krayon, pakai spidol, asal jangan pakai lama-lama. Ntar besok apalagi itu. Oke, gambar struktur alanin, tirosin, glutamin, metionin, arginin, dan aspargin. Langsung dicoba ya. Nah, bagaimana kuliah biokimia hari ini? Bersama Pak Heri, ilmu bertambah, hidup jadi lebih indah. Kalian jangan lupa memberikan like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya ya. Sampai jumpa di kuliah berikutnya.